Ya, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman semuanya, khususnya umat Buddha di Kota Manokwari, Papua Barat. Di momen Waisakha ini, Bante mengajak teman-teman untuk kita berdoa dalam hal perayaan Waisak 2024, yaitu di tahun 2568 Buddhist Era. Karena itu, mari kita bersikap anjali, kita akan membacakan doa untuk kebahagiaan diri kita, leluhur kita, khususnya yang ada di tanah Papua. Sappitio viwacanto sabbaruko winasado mate bawantu antarayo sukidikayuko bawa abiwadana silesa nicang uda pacayino jataro dhammawadanti ayuwano sukang balang. Semoga jasa-jasa kebajikan ini melimpah kepada ibu dan ayah kami. Semoga jasa-jasa ini melimpah kepada leluhur kami, para tete dan nene di tanah Papua. Semoga hujan turun pada waktunya, semoga pemerintahan berlaku baik, dan semoga kondisi baik ini menyertai diri kita semuanya. Dan semoga pula kebajikan-kebajikan ini diberitahukan kepada para dewa, yaka, gandapa, dan naga. Semoga para dewa memberitahukan kepada leluhur kita agar senantiasa kita berbahagia. Sapi sata, bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam budaya, pendengar dan juga sahabat budaya yang ada di Kota Manokwari. Terima kasih, masih di 96.7 MHz, program 4 Suara Budaya Manokwari. Dan kali ini dalam perayaan Puja Waisak 2568 Buddhist Era 2024 Masehi, saya Lita sudah ada di Vihara Buddha Praba Manokwari. Dan kali ini sahabat budaya, dalam suasana perayaan Puja Waisak yang tentu penuh dengan pesan-pesan dari Sang Buddha Agung untuk kita dalam perayaan, sudah hadir bersama saya narasumber kita yang tentunya sangat luar biasa. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sahabat budaya, kami perkenalkan narasumber kita kali ini adalah Bante Sunanda Wamsatera. Ya, beliau adalah biksu dari Sangha Agung Indonesia yang ditugaskan di Wihara Buddha Praba Manokwari. Baik, sekali lagi namo budaya Bante. Namo Buddhaya. Ya. Selamat merayakan Hari Raya Waisak Hari Raya Waisak 2568 Buddhist Era 2024 Masehi. Terima kasih. Kiranya ada berkah-berkah dari Sang Agung untuk terus menjadi berkah bagi umat Buddha yang ada di Kota Manokwari dan juga di seluruh Indonesia. Sadu, baik, sadu, sadu. Bante, tema kita malam hari ini tentunya dalam acara apresiasi budaya lokal program 4 RI Manokwari. Iya. Terlebih lagi dalam perayaan Puja Waisak 2568 Buddhist Era 2024 Masehi, tentunya dengan mengangkat tema umum keharmonisan merupakan pedoman hidup berdampingan dalam berbangsa. Iya. Ya, tentu agar sesama umat bisa hidup dengan harmonis, bisa ada hidup berdampingan yang baik, ada ditanamkan spiritual yang baik juga kepada umat, supaya umat itu bisa hidup dalam koridor-koridor tata keagamaan yang baik, sehingga tercipta keharmonisan itu, Bante. Baik, di saat sore hari ini, Bante, kira-kira apa tema spiritual Waisak yang diperingati di apakah ini merupakan tema nasional atau tema yang ada di Kota Manokwari, dan makna dari tema nasional yang diangkat pada Puja Waisak tahun ini? Ya, baik, terima kasih. Salam budaya, namo buddhaya. Ya, jadi kami khususnya di Sangha Agung Indonesia yang kebetulan berada di Wihara Buddha Praba Manokwari, kami mempunyai sebuah tema yang secara nasional serentak, yaitu keharmonisan merupakan pedoman hidup, terutama dalam berdampingan dalam berbangsa. Mengingat bahwa guru agung kita, Buddha, atau kita sering mengenalnya dengan Buddha Sakyamuni, beliau adalah salah satu guru besar yang memproklamirkan pentingnya untuk kita hidup berdampingan, terutama agar kita bisa berdamai, yaitu dengan diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan alam.
Nah, cara kita untuk berdamai adalah kita harus belajar harmonis atau berdampingan kepada siapapun, terutama kepada kita dalam berbangsa dan bertanah air. Inilah tema nasional yang kami lakukan di sini, begitu. Ya, Bante, kemudian bagaimana masyarakat atau umat Buddha yang ada di Kota Manokwari ini merayakan Waisak secara spiritual? Tentunya itu kembali lagi kepada spiritualitas yang terjadi pada umat sehingga tercipta keharmonisan bangsa itu. Bagaimana umat Buddha yang ada di Manokwari merayakan Waisak ini secara spiritual? Jadi kami pertama, Ibu, kita melakukan perayaan ini, kita awali dulu biasanya itu dengan pawasa atau puasa. Selama 30 hari, dan selama puasa itu mereka bertekad untuk mempraktikkan setidaknya itu 6 sila atau 8 sila. Kira-kira itu apa saja? Kira-kira yang pertama itu bertekad untuk tidak membunuh makhluk apapun itu, sehingga kita belajar untuk bervegetarian, begitu. Yang kedua, tidak mengambil barang yang tidak diberikan atau pencurian. Yang ketiga, tidak berbuat asusila atau berbuat seksualitas, ya. Kalau mengambil 8 sila berarti tidak melakukan hubungan seksualitas sama sekali meskipun dengan suami istri selama masa puasa ini. Lalu yang keempat adalah belajar berucap yang benar, yaitu tidak berbohong, bergunjing ataupun kata-kata yang sifatnya kasar. Dan yang kelima, kita mempraktekkan yaitu pola hidup sehat. Salah satunya kita belajar untuk makan dan minum yang tidak melemahkan kesadaran, seperti obat-obatan ataupun internet yang berlebihan, game berlebihan, begitu. Itu adalah salah satu praktik dari 5 sila yang kami lakukan selama puasa 30 hari ini. Dan kami juga selain puasa, kami mempraktikkan yang namanya yaitu Yivo itu pemandian Pratima Bodhisattva sebagai bentuk ikrar kami bahwa kami bertekad untuk menyirami benih-benih kebudayaan, yaitu agar kami bertekad melatih ucapan yang benar, berpikir yang benar, dan bertindak yang benar. Iya. Baik, Bante mau izin kembali lagi dalam perayaan Puja Waisak tahun ini. Kita tentu melihat nilai-nilai spiritual seperti yang tadi sudah Bante katakan. Selain dari nilai-nilai yang diberikan kepada umat Buddha selama berpuasa ini, apakah selain itu ada nilai-nilai lain yang ditanamkan kepada umat Buddha dalam perayaan Puja Waisak ini? Ya, tentunya berkenaan dengan tema tersebut, yaitu berdampingan dalam berbangsa, kami mengajak teman-teman yang lain, salah satunya berpraktik seperti kemarin kita mengingat tentang pahlawan negara dengan kita pergi ke Taman Makan Pahlawan, yaitu menabur bunga dan membersihkan taman, melakukan ziarah, melakukan doa. Kami juga mengajak teman-teman untuk menanam mangrove ya di daerah-daerah yang memang tempat itu kekurangan abrasi, maksudnya kita menanam mangrove. Dan kami juga melakukan praktik sosial, yaitu menyumbangkan darah kita atau donor darah yang kita lakukan nanti setelah seremoni Waisak ini ke depan. Donor darah ini salah satu cara kita untuk mengajak teman-teman memahami bahwa kita itu sebagai manusia, khususnya bangsa Indonesia, saling membutuhkan tanpa terkecuali. Karena itu sebagai warga negara yang baik, sebagai putra-putri terbaik, ya kita harus melakukan perbuatan baik ini. Itu tentunya peran Wihara juga turut mengambil bagian dalam memberikan nilai-nilai spiritual bagi masyarakat atau umat Buddha yang ada di Kota Manokwari. Selain itu peran Vira dalam Vira Buddha Praba yang ada di Kota Manokwari dalam mengembangkan nilai-nilai spiritualitas bagi umat Buddha. Kira-kira apa saja? Kami di sini mengajak teman-teman untuk mengembangkan spiritualitas. Kemarin kita melakukan namanya Puja Pelita. Puja Pelita itu kita mendoakan leluhur. Jadi kami di agama Buddha itu memperingati 3 leluhur, Ibu. Leluhur yang pertama adalah leluhur darah, yaitu tete nenek kita ke atas. Kita harus mengingatnya. Tanpa mereka kita tidak seperti ini saat ini. Lalu kedua, kita mengingat leluhur namanya leluhur bangsa, yaitu tanah air ini. Dan yang ketiga, kita mengingat namanya leluhur spiritual. Spiritual itu guru-guru kita yang mengajarkan tentang kebaikan dari kita kecil sampai sebelum-sebelumnya. Kita mengingat dan kita melakukan puja, mendoakan mereka. Semoga di kehidupan mereka saat ini mereka diberkati dengan kebahagiaan. Begitu.
Baik, berarti itu kegiatan-kegiatan khusus yang memang dilakukan selama meditasi ataupun ceramah ceramah ya dharma yang dilakukan atau diberikan kepada umat Buddha. Iya. Apakah proses atau kegiatan ceramah dharma ini juga dilakukan kepada umat Buddha dalam perayaan Hari Puja Waisak ini atau? Ya, ceramah dhamma tetap kita akan melakukan nanti seremoninya setelah seremoni malam hari. Ya. Kebetulan malam hari ini kita detik-detiknya malam, Ibu. Ya. Jam 11 malam waktu Indonesia Timur begitu. Jadi kami malam setiap malam kami melakukan puja perenungan setelah meditasi. Kami akan ada bridge itu Dhamma Desana, yaitu khotbah dharma begitu. Ya, itu untuk memperdalam spiritual. Apakah itu hanya dilaksanakan pada saat perayaan Puja Waisak atau di luar dari perayaan Puja Waisak seperti peribadatan yang biasa dilakukan? Ya, untuk spesial di Waisak ini kita punya tema tersendiri. Tetapi dalam setiap ibadah setiap hari atau minggu itu kita selalu ada Dhamma Desana, baik itu dari kami sebagai sangga atau biksu ataupun Romo Pandita. Yang tentu mengucapkan atau memberikan sebuah nilai spiritual dalam Buddhism, terutama filsafat Buddhism. Baik, Bante, bagaimana pengaruh perayaan Waisak terhadap keharmonisan dan kerukunan umat beragama, terutama yang ada di Kota Manokwari? Dari pandangan Bante seperti apa? Saya sangat senang merayakan perayaan di sini karena yang turut serta dalam perayaan ini tidak hanya kami ternyata. Ada beberapa teman kemarin dari gereja ya dengan pasturnya turut bagian ke sini, kita berbincang ngobrol sembari mereka Bante kepingin tahu persiapan Waisak itu seperti apa begitu. Dan ternyata tidak hanya para pasturnya saja ataupun komunitas dari pengurus gereja, ada beberapa umat-umat Katolik di sini juga mempersembahkan seperti nasi tumpeng dan sebagainya. Itu salah satu cara untuk kita berkomunikasi dengan baik. Jadi mereka turut merayakan kebahagiaan bersama. Jadi ada toleransi yang bagus juga terjadi di Manokwari. Ini menjadi satu apresiasi tersendiri ya bagi Bante, guru dan juga umat Buddha yang ada di Kota Manokwari. Baik Bante, tentunya dalam perayaan Puja Waisak itu ada dirayakan atau prosesi penyalaan lilin dan pelepasan lampion, Bante. Apa makna dari penyalaan lilin dan pelepasan lampion pada konteks spiritual Waisak yang terjadi, Bante? Ya, sebenarnya lampion dan lilin maknanya sama tidak berbeda. Itu simbol namanya pelita di kami. Pelita itu adalah simbol penerangan. Jadi kami bertekad secercah harapan kebaikan yang kita lakukan itu dapat menerangi diri kita dan orang lain. Jadi dalam menyalakan pelita ini kami sembari bertekad dalam hati, semoga kebaikan dalam hati saya bersinar sehingga dapat menyinari orang-orang di sekitar diri kita. Karena di Buddhism kita tidak bisa membuat orang lain bahagia kalau diri kita sendiri belum bisa bahagia. Begitu. Iya, tentunya ada pesan-pesan agung, ada yang disampaikan atau yang turut disampaikan kepada umat Buddha, ajaran-ajaran dari Sang Guru Besar Agung bagi umat Buddha. Itu seperti apa, Bante? Ya, Buddha mengajarkan 3 aspek yang sangat sederhana. Yang pertama adalah jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Ini inti dari ajaran Buddha. Jadi sebisa mungkin jika kita tidak bisa berbuat baik, minimal kita jangan menyakiti orang lain. Betul. Baik, Bante, tentunya dalam persiapan untuk memberikan pengajaran yang baik bagi umat Buddha di Kota Manokwari, mungkin secara pribadi harus mempersiapkan diri terlebih dahulu ya, Bante. Iya, pengalaman Bante secara pribadi dalam meditasi untuk mempersiapkan diri agar bisa memberikan pengajaran-pengajaran agung dari Sang Buddha untuk umat Buddha yang ada di Manokwari mungkin secara khusus. Kira-kira Bante mungkin ada pengalaman pribadi yang Bante alami pada saat bermeditasi untuk mempersiapkan diri. Ya, kami memang biasa mengadakan sebuah retreat namanya praktik vipassana, yaitu latihan meditasi yang ini sebenarnya umum, tidak hanya umat Buddha yang melakukannya. Dan sebelum kita latihan tersebut, kita minimal membersihkan diri kita dengan mandi. Setelah bersih, kita lalu mengambil sebuah sila pemurnian.
pemurnian kebaikan dalam diri kita. Baru setelah itu kita bertekad untuk melatih diri. Dan dalam meditasi tersebut yang terpenting untuk kita yang pertama adalah kita belajar untuk tenang. Kan kita tahu sendiri kalau kita pejam mata sebentar saja pikiran itu seperti televisi ya, tidak pernah ada berhentinya. Nah di sini kita belajar bagaimana kita tidak terjebak pada masa lalu dan tidak terjerat oleh masa depan yang belum terjadi. Kita belajar untuk present moment, hidup di saat ini. Di sini di meditasi ini nanti pelan-pelan ketika badan kita bersih, hati kita pun bersih, maka kita akan mulai ada ketenangan. Dan ketenangan ini kamu tidak akan punya delusi. Delusi itu pikiran-pikiran yang buruk. Betul. Iya, begitu. Iya, ini tentunya membutuhkan persiapan yang matang sekali, mental yang cukup. Pasti tidak bisa kita pungkiri kalau tentu ada terjadi momen atau insiden hal-hal yang pada saat kita bermeditasi. Kira-kira Bante ada pengalaman tidak yang terjadi ketika bermeditasi sehingga itu menjadi pesan mendalam yang tersimpan untuk menjadi satu pesan spiritualitas yang dapat diajarkan bagi umat? Iya, kalau kami pribadi kan biku memang setiap hari kita melakukan meditasi ya. Tapi ini sharing dari umat kemarin yang latihan bersama. Jadi dalam latihan meditasi itu ibu kita tidak diperkenankan menggunakan ada uang ataupun gadget atau handphone dan sebagainya. Dan selama itu tidak boleh berbicara, itu bisa 4-5 hari tidak boleh berbicara, hanya silent saja gitu. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka bilang, Bante kenapa kok saya merasa lega sekali ya? Ada terasa spiritualitas muncul dan mengatakan saya seperti terlahir kembali Bante. Harusnya ini yang saya dapat. Kenapa? Karena ketenangan itu ternyata membawa kebahagiaan. Bukan punya segala hal bisa bahagia, bukan. Tapi malah tenang itu bahagia. Itu pengalaman dari teman-teman, salah satunya yang berlatih bersama kami di sini. Iya, oke. Kalau dalam persiapan meditasi ini Bante, apakah meditasi ini dilakukan di vihara atau dilakukan di rumah? Kalau di perbedaan melakukan meditasi di rumah dan di vihara itu seperti apa, Bang? Ya, kalau kita melatih diri di center, seperti di vihara kami ini, kita meditasi secara intensif, yaitu kita bangun dimulai jam 3:30, mulai meditasi jam 4. Terus sampai sarapan sudah disediakan, bersih diri, lalu meditasi lagi sampai siang. Siang sarapan, habis itu nggak makan lagi ya, kita nggak ada makan malam begitu. Sampai malam jam 10 baru tidur. Dan aktivitasnya hanya meditasi duduk saja di lingkungan di sini gitu. Sehingga sangat intensif. Orang mau nggak mau harus tenang di sini. Nah, tetapi kalau di rumah itu kan hanya sejenak saja. Setelah mau bangun tidur ataupun setelah pulang kerja mereka meditasi. Yang paling lama itu cuma 30 menit. Tapi kalau latihan di sini itu sehari bisa 8 jaman kita duduk gitu. Itu membutuhkan persiapan dan hati yang betul-betul bersih untuk melakukan meditasi itu. Karena juga banyak orang yang nggak ada persiapan baik-baik, baru di sini baru 1 hari, Bante saya izin pulang kembali. Pengalaman ya. Iya, baik. Bante tentunya pengalaman meditasi dan juga semua ajaran-ajaran ini membutuhkan pengajaran secara bertahap juga, terutama kepada generasi-generasi kita, anak-anak dan remaja di tengah era globalisasi. Itu membutuhkan satu perhatian khusus Bante, supaya anak-anak ini mereka tetap ada dalam ajaran-ajaran kebaikan. Iya, upaya yang dilakukan oleh Bante dan juga dari pihak wihara untuk mendidik anak-anak dan remaja tentang pentingnya menjaga spiritualitas seperti apa? Jadi kami di sini ada pengajaran namanya mungkin hampir mirip dengan teman-teman di Katolik, yaitu sekolah minggu. Sekolah minggu, ya. Cuman di sekolah minggu kami menerapkan namanya mindfulness atau praktik meditasi dalam keseharian, di mana kita belajar makan itu tidak menggunakan handphone. Jadi makan harus hening, menikmati makanan begitu, dan belajar untuk menikmati setiap momen yang ada. Ketika menyapu ya menyapu, berjalan ya berjalan begitu. Sehingga ini membantu dalam keseharian mereka untuk tenang. Sehingga anak-anak didik kami yang di sini itu lebih mudah tenang.
Terutama dia tidak mudah panik ketika mendapatkan satu problem atau tekanan di sekolah, karena sekarang kita sadar betul tuntutan belajar itu tinggi. Jika tidak dampingi spiritual, anak-anak akan mudah stres. Dan healing mereka hanya di game. Dan ini game ini tidak membantu hilangkan stres, malah bisa makin stres begitu. Karena itu di spiritual, di teknik kami yang disebut dengan mindfulness, hidup berkesadaran, mereka akan mudah untuk tenang, nyaman, sehingga ketika dia lagi panik, dia paham, aku lagi bernafas nih, aku amati nafasku, rilekskan badanku, dia tenang, sehingga apa? Konsentrasi belajar ini lebih bagus. Lebih berkonsentrasi dengan ungkapan-ungkapan yang pengajaran-pengajaran yang mengajarkan supaya anak itu dia tenang. Ini memberikan pengaruh jangka panjang ya. Sangat besar, pengaruhnya sangat besar jangka panjang, terutama ketika nanti dia itu dewasa, pergi berpisah dengan orang tuanya, dia tahu cara bagaimana untuk dia tenang. Mungkin saat ini ketika masih kecil, nggak perlu sesuatu atau sulit, dia akan beralih ke orang tuanya gitu, orang tua yang mengerjakan. Tetapi ketika sendiri, dia harus mandiri dan dibutuhkan sebuah ketenangan dan ketegasan dalam hati atau keuletan gitu. Nah, itulah pendidikan yang kami terapkan di sini. Iya, luar biasa sekali. Ini sesuatu pengajaran spiritualitas yang sangat-sangat luar biasa bagi generasi kita ke depan supaya mereka menjadi generasi yang luar biasa. Bante, tentunya kalau kita bicara soal pengaruh budaya lokal yang ada, yang terjadi, bagaimana budaya Papua mempengaruhi cara umat Buddha di Manokwari merayakan Waisak? Ada tidak pengaruh yang terjadi dari konteks budaya lokal yang ada di Manokwari atau Papua secara umum nih bagi pengajaran Buddha yang sangat dekat ya. Sangat dekat. Iya. Contohnya seperti apa? Contoh yang paling sederhana dari persembahan kami. Persembahan kami biasa itu persembahan untuk di altar itu ya cuman buah-buahan. Tapi kita di sini ada pinang dan sirih. Luar biasa. Iya, itu biasa untuk persembahan para dewa bumi atau tete nenek kita. Karena kami leluhur, karena kami memuliakan salah satunya leluhur tadi ya. Leluhur darah kita ini. Nah, itu melekat di sini. Tidak bisa terlepas. Bahkan mungkin dalam segi pengajaran, pengalaman saya di Papua, karena saya baru 10 tahun di Papua, itu punya bahasa tersendiri yang mungkin singkat-singkat ya, untuk menjelaskannya sulit gitu. Jadi mau tidak mau dalam pembabaran dharma atau pencerapan dalam bahasa Buddhis, kita menggunakan aspek-aspek bahasa yang ada di Papua. Aspek-aspek lokal yang ada itu berpengaruh besar di kami. Jadi dari segi persembahan saja, segi bahasa saja itu berpengaruh besar di sini. Memang kami di sini masih kekurangan, yaitu kami belum mempunyai sebuah sanggar tari untuk menari Papua ya. Kalau di beberapa daerah seperti di Biak sudah ada. Nah, tapi kami di sini karena baru, jadi kita belum ada gitu. Iya, berarti ini membutuhkan kolaborasi juga untuk, tentunya inti dari semua ini kita mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Iya, benar-benar. Apalagi dengan tema nasional yang diberikan bahwa harus ada keharmonisan, terciptanya suatu keharmonisan yang terjadi. Oke, Bante, kita kembali lagi tentang pandangan perayaan Waisak ini. Antara generasi tua dan generasi muda, kira-kira pandangan Bante bagi mereka, perbedaan pandangan mereka antara generasi yang tua dengan generasi yang muda memperingati atau memaknai Puja Waisak itu seperti apa? Ya, tentu mungkin bagi orang dahulu kita memperingati Waisak itu dengan cara yang banyak hal ya, seperti membakar hiu dan sebagainya. Tapi di kami di sini anak-anak muda sekarang malah jarang gitu ya, datang ke sini tidak membakar dupa, hanya bernamaskara saja. Itu cara pandang yang berbeda ya? Karena kami paham kami harus selaras dengan alam. Ketika kita banyak membakar sesuatu, asap itu berpolusi, akan merusak lingkungan gitu. Itu salah satu cara pandang kami, sehingga membakar dupa di kami sebagai sarana yang secukupnya saja. Itu dari cara pandang ini. Cara pandang yang lain adalah anak-anak muda sekarang ketika merayakan Waisak itu mereka lebih bagaimana actionnya. Jadi istilahnya itu compassion in actionnya. Bukan sisi ritualnya, tapi actionnya langsung yang dilakukan.
Ini yang kami lakukan di sini. Iya. Oke. Berarti tidak terlepas dengan perkembangan zaman yang ada, namun nilai-nilai spiritual itu tetap ditanamkan dengan pemahaman konteks-konteks supaya diterima oleh perkembangan generasi yang ada ya. Karena kalau kita mau mengajak mereka untuk mengikuti proses yang dilakukan oleh para orang tua, ada konsep-konsep yang mereka sudah berpikir dengan perkembangan zaman. Iya, bisa terjadi ini ada statement-statement yang bisa disampaikan oleh generasi muda. Berarti ini membutuhkan kerja keras juga. Sangat. Sebagai seorang Bante untuk tetap bagaimana bisa mix and match dengan generasi supaya mereka ada tetap dalam konteks spiritualitas yang ada. Pengalaman yang mungkin menarik ketika ada kontra yang terjadi antara pemuda dan pemahaman kepercayaan orang tua dan pemuda ini, kira-kira yang mungkin jadi pengalaman Bante seperti apa? Kebetulan saya seorang guru retreat ya, guru pengajar dalam retreat. Generasi saya adalah generasi tengah, bukan generasi Gen Z ya. Nah, sehingga apa? Kami kalau mengajar itu kalau nggak pakai bahasa anak-anak sekarang, kita nggak akan dapat frekuensi yang sama. Sulit diterima. Sehingga apa? Mau tidak mau, bukan mereka yang belajar ke kita, tapi saya yang belajar ke mereka. Cara mereka mengoperasikan sebuah alat tertentu itu mempunyai bahasa-bahasa tersendiri, dan mau tidak mau saya harus belajar ke mereka. Nah, perbedaannya sangat jelas sekali untuk generasi saya dan bawah, orang tua dan bawah, yaitu kompleks ya perbedaannya sebenarnya itu. Tidak hanya dalam bahasa, tetapi juga dalam cara pandang. Anak sekarang itu mengerjakan sesuatu tidak perlu pergi. Di tempat saja dia bisa mengerjakan. Tetapi orang dulu harus datang sebagai actionnya gitu. Ini perbedaan yang sulit yang terjadi. Makanya kami di Buddhis ada yang namanya pengertian yang benar. Kita harus sifatnya itu nekama itu tidak boleh egois, saling mengerti. Lalu yang kedua, kami mengembangkan sifat abhyapada. Apapun yang kamu lakukan kepada generasimu atau orang tuamu, itikadnya harus kasih sayang. Nggak boleh lain. Pengajaran-pengajaran itu diterima tidak oleh generasi-generasi saat ini? Untuk saat ini mereka diterima karena dalam pembelajaran kami menggunakan metode anak muda, seperti kita menonton bersama, minum teh bersama, melakukan aktivitas seperti memasak itu kita bersama sebagai pembelajarannya. Ya meskipun masakannya tidak enak ya, kita bukan cari enak dan tidak enaknya, tapi kebersamaan itu. Ini nilai spiritual yang tinggi menurut saya. Dan kami bertekad untuk melakukan namanya ahimsaka. Ahimsa itu artinya tidak boleh kejam. Sebaik-baik orang tua, sebaiknya tidak memukul anak atau memarahi di depan orang lain. Sepintar-pintar anak tidak boleh menggurui orang tua. Bagaimanapun orang tua guru pertama kita. Yang ngajak kita bicara, ngobrol ada orang tua. Ini bisa kami lakukan dengan namanya pengertian yang benar tadi. Pengertian yang benar, iya. Bante, tentunya dalam pengajaran spiritual yang diturunkan kepada umat Buddha, apalagi kepada generasi kita yang cukup harus dilihat kembali karena pengaruh globalisasi ini cukup kuat sekali. Aspek-aspek apa saja yang ditanamkan bagi para umat Buddha, terutama untuk generasi muda, supaya Anda harus tetap ada dalam koridor, dalam aturan tata agama yang baik supaya mengantarkan kehidupan Anda ke depan lebih baik. Itu kira-kira aspek-aspek apa saja? Yang ini saya mengambil dari aspek yang malah Buddha berikan ya, yang menurut saya sangat relevan gitu. Buddha mengatakan ada 4 hal yang nggak boleh dilakukan. Yang pertama itu berjudi. Dalam Buddhis itu dilarang sekali, karena judi itu akan mengikat dirimu. Kamu menang akan penasaran, kalah penasaran, akhirnya kamu akan mati penasaran. Ini yang Buddha katakan. Lalu yang kedua, kamu tidak boleh yang namanya itu bermabuk-mabukan, apapun itu, karena mabuk-mabukan itu akan merusak tubuhmu dan merusak kesehatanmu dan masa depanmu. Yang ketiga yaitu kita tidak boleh yang namanya besar pasak daripada tiang. Harus berhemat. Danancak damacariancak. Buddha katakan hidup yang sederhana saja. Yang terakhir, bergaulah dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Karena jika tidak, kamu akan tergeret kepada yang buruk.
Meskipun saat ini kamu merasa baik tapi lingkunganmu buruk, mau nggak mau kamu nanti akan berbuat buruk juga. Jadi bergaullah yang bijaksana. Ini 4 hal yang Buddha lakukan. Dan ketika mempraktekkan ini sulit karena tantangan digitalisasi sekarang, Buddha udah ada satu kata-kata yang bagus, yaitu apamadena sampadeta. Berjuanglah, berjuanglah, berjuanglah. Jangan menyerah. Berjuanglah, berjuanglah, berjuanglah. Satu kalimat yang mempunyai makna yang dalam untuk memberikan kebaikan bagi seorang manusia. Betul. Tentunya. Baik, Bante, di akhir perbincangan kita ada pesan apa yang ingin disampaikan bagi umat Buddha, terutama dalam Puja Waisak? Sebelum sebentar nanti kami minta Bante untuk bisa memberikan pesan Waisak dalam doa untuk umat Buddha dan juga Indonesia. Di akhir kesimpulan kita ini, perbincangan kita ini, pesan-pesan yang ingin Bante sampaikan kepada umat Buddha, Kota Manokwari, masyarakat yang ada di Kota Manokwari dan juga di tanah Papua ini. Silakan Bante. Ya, Bante ingin berpesan. Yang pertama, kita belajar dari alam ya. Burung itu bahagia jadi burung, pohon bahagia jadi pohon. Kenapa manusia tidak bahagia sebagai manusia? Jadi Bante ingin mengajak teman-teman, yuk jadikanlah dirimu manusia yang bahagia, sehingga kamu dapat membahagiakan orang lain, terutama di sekitarmu. Dan ketika kamu sudah berbahagia dengan dirimu sendiri, jangan pernah melupakan sahabat, keluarga, lingkungan. Karena kita makan di Papua, meninggal pun di Papua, kita harus punya berkontribusi besar pada tanah Papua. Baik, terima kasih Bante. Baik, pendengar program 4 Suara Budaya Manokwari di mana saja dorang berada, luar biasa sekali makna-makna kehidupan. Saya mau tarik satu kalimat yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha, yaitu berjuang, berjuang, dan berjuang. Menanamkan nilai spiritual yang sangat luar biasa bagi bukan saja umat Buddha, bagi seluruh umat manusia dalam kehidupan hari-hari. Ketika kita berjuang, maka kita mampu untuk menyelesaikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Baik, saya mau ucapkan terima kasih kepada Bante yang sudah hadir bersama kita dalam acara apresiasi budaya lokal program 4 Suara Budaya Manokwari. Saya Lita dan juga rekan-rekan RRI Manokwari, pimpinan dan juga karyawan mau mengucapkan selamat merayakan Puja Waisak 2568 Buddhist Era 2024 Masehi Bante. Terima kasih banyak. Dan pendengar di mana saja dorang berada, itulah tadi kebersamaan kita dengan narasumber kita yang luar biasa, Bante Sunanda Wamsatera. Beliau sekali lagi merupakan biksu dari Sangha Agung Indonesia yang ditugaskan di Wihara Buddha Prabha Manokwari. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Terima kasih telah berkenan hadir bersama-sama dengan kami. Selamat merayakan Puja Waisak. Bante diberkahi selalu oleh Guru Agung Buddha. Dan pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Lita dari program 4 dalam acara apresiasi budaya Manokwari, apresiasi budaya lokal kali ini. Selamat malam dan sampai jumpa. Salam budaya.